Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang tadi sebelumnya kemarin ya, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana dari rangkaian ini jadi seperti ini. Sekarang kita masuk tahap selanjutnya. Nah, kita ketahui bahwa dari penguat ini, dari osilator ini, sinyal seperti ini, penguat ini menguatkan, di mana penguat ini komonnya adalah common ground, ya, berarti dia bersama-sama. Jadi ground menjadi masukan Q1 dan Q2 di sini. Artinya sehingga di sini saat ini terhubung dengan ground, ya, maka di sebelah sini akan terputus, ya, seperti ini. Saat di sini terputus, sebelah sini terhubung dengan ground. Sehingga di sini output ini akan masuk ke gulungan trafo primer. Ya. Nah, trafo primer sendiri central tap-nya atau CT-nya, ya, CT-nya itu terhubung ke positif secara continuous. Berarti di sini sudah siap tegangan positif. Ya. Tegangan positif sudah siap. Ya. Jadi CT itu central tap, ya. CT, ya. Saya tulis di sini ya biar kamu bisa mencatat nanti. Silahkan dicatat ini semua yang saya sampaikan, dicatat di buku ya. Digambar kembali ya. Ini CT ya. CT ini terhubung ke positif. Apa yang terjadi jika, ya, step pertama misalkan ground di sini masuk kemari, maka gulungan yang sebelah sini akan terjadi magnetik, akan keluar magnetik, ya. Dengan arahnya itu yang sini utara, sini selatan. Sini utara, sini selatan, ya. Jadi kita asumsikan lah, ya. Posisi awal ini di sini CT-nya utara, di sini selatan. Sedangkan di sini posisi magnetiknya itu tidak ada, ya, kosong. Pada step kedua berpindah, di sini groundnya kemari, berarti di sini. Maka di sini, ya, akan apa? Terjadi magnetik, di sini tidak terjadi magnetik. Ketika terjadi magnetik, ini menjadi diasumsikan, ya, ini menjadi kutub selatan, ini menjadi kutub utara, ya. Kira-kira seperti itu. Dan dia akan berbolak-balik. Apa yang terjadi sehingga di sini akan terjadi perubahan garis gaya magnetik, ya. Jadi perubahan garis gaya magnetik, ya, terjadi perubahan garis gaya magnetik. Jadi artinya sini kalau dituliskan, ya. Nah, jadi di sini tadi, ya, terjadilah perubahan catu daya, kutub catu, ya, perubahan kutub catu di sini perubahannya. Kutub catu di sini, tadi sini, entar kemana, entar ke sini, tadi ke sini. Jadi perubahan kutub, ya. Sehingga terjadi perubahan garis gaya magnet di sini akan berubah. Kutub utara selatannya akan berganti-gantian di sini, ya, antara ini dengan ini, ya. Ntar utara di sini, berarti di sini selatan. Ntar di sini utara, berarti di sini selatan. Diasumsikan seperti itu, ya. Itu. Sehingga terjadi perubahan garis gaya magnet. Ya. Apa itu perubahan garis gaya magnet? Seperti apa dan bagaimana akibatnya? Ya, kita akan lanjut, ya. Nah, ini garis gaya ini, garis gaya magnet ini. Ya. Ya. Jadi di mana garis gaya magnet ini akan mempengaruhi, ya, medan magnet. Jadi ini garis gaya magnetnya. Nah, kalau kita punya gulungan kawat seperti ini, ini, ya, ini. Kalau saya balik plus minnya, ya, otomatis garis gayanya berubah. Lihat di sini, ya. Ini, ya. Nah, ini utara selatan, sini dibalik. Saya balik ininya. Nah, dia membalik juga, berubah juga. Kutub utara selatan akan berbalik. Kalau saya gini kan, dia akan terjadi pembalikan garis gaya magnet yang terbalik balik. Ini, ya, maksudnya itu, ya, perubahan garis gaya magnet berubah karena terjadinya perubahan pemberian catu daya yang berganti-ganti yang di sini, ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan prinsip kerja dari transformator, ini kan ada gulungan primer di sini, gulungan primer, ini gulungan
sekunder. Walaupun antara kabel ini dengan kabel ini tidak saling berhubungan, kalau dia digerak-gerakin, ya, maka akan terjadi perubahan garis gaya magnet, ya. Seperti ini, ya, di sini. Ini saya kasih kompas ya. Ini misalkan ini ya. Ini bisa pindah di sini ya. Ini kan ke sini ya. Kalau saya keluarin, nah, lihat garis gaya magnetnya berubah sehingga terjadi apa? Terjadi lampu yang menyala sehingga di sini keluar listrik. Nah, kalau saya balik-balik sama juga, seolah-olah dia terjadi perubahan garis gaya magnet yang ini ya. Sehingga terjadi listrik. Ya, itulah prinsipnya sebetulnya seperti itu ya. Ini juga sama karena terjadi garis gaya magnet, kawat yang sebelah sini yang sekundernya juga akan memegang listrik. Ya, itu pindah listriknya. Namanya induksi elektromagnetik. Ya, terjadilah induksi elektromagnetik. Ya, perpindahan listrik disebabkan karena induksi elektromagnetik ke lilitan primer. Dari lilitan primer ke lilitan sekunder. Ya. Nah, di sini sudah terjadi listrik AC ini ya. Dari sini sudah membalik-balik tegangan, di sini sudah listrik AC. Jadi di sini gunanya untuk membangkitkan sinyal, ya ini menguatkan, keluarannya sudah terjadi pembolak-balikan kutub. Nah, masuk ke sini berubah menjadi listrik AC secara otomatis ya, karena kutubnya berbalik-balik. Setelah itu pindah kemari. Ya. Nah, trafo ini fungsinya apa? Ya. Jadi kalau saya inikan lagi, saya ulang kembali ya. Jadi bagian osilator ini membangkitkan flip-flop bolak-balik atau ganti-gantian ya. Nah, sedangkan key ini adalah apa? Penguat dari sinyal yang ada di sini ya. Yang ini ya, bagian ini penguatnya ya, menguatkan sinyal dari flip-flop ini. Nah, kemudian yang ini, trafo ini adalah menaikkan tegangan, step up, menaikkan tegangan dari yang tadinya 12 volt, kan dari sini cuma 12 volt ya, sehingga terjadi elektromagnetik ya. Itu ya, sini ada trafo ya. Ini menaikkan tegangan. Bagaimana prinsip menaikkan tegangan? Kita ketahui sebelumnya kamu sudah belajar ya, bahwa ya, tegangan pada sekunder dibagi dengan tegangan pada primer ya, itu sama dengan perbandingannya antara gulungan pada sekunder dibanding dengan jumlah gulungan pada primer. Ini prinsipnya. Jadi kalau gulungan primer ini lebih banyak ya, daripada gulungan sekunder, otomatis tegangan di sini, misalnya ini gulungan sekundernya asalnya 10, misalnya, hanya contoh ya, 10. Di sini tegangan sekundernya 20. Maka kalau di sini masuk tegangan 5 volt, di sini akan keluar 10 volt. Di sini masuk tegangan 12 watt, di sini akan keluar 24 volt. 2 kali lipat dari sini. Karena kawat ini banyaknya gulungan lebih 2 kali lipat dari banyaknya gulungan di sini. Ini hukumnya ini. Ya, saya kira ini sudah dipelajari dari SMP ya, dan selanjutnya sampai sekarang di pelajaran fisika ya. Saya tidak membahas kembali. Ya. Sehingga tegangan 12 volt di sini. Jadi berapa gulungan di sini? Ya, kalau misalkan dia harus menjadi 220 volt, jumlah gulungan di sini harus 12 dibagi misalnya 12 volt ya. 12 volt misalnya ya. Jadi secara kasarnya misalnya ya, ini kita hitung secara kasar aja. Tentunya tidak tepat seperti ini, cuma untuk memudahkan pemahaman aja ya. Jadi asalnya misalkan tegangan di sini 12 volt ya, yang di sini ya. 12 volt bolak-balik ya, di sini dibalik-balik oleh si output si penguat tadi ya. Nah, berapa gulungan di sini harus berapa kali ya?
Keluarannya berapa? Kita pengen 220. Ini 230. Oke lah 230 volt. Ya dibagi dengan 12. Berapa? 19,1. Artinya kawat di sini harus 19 kali lebih banyak daripada kawat yang di skun. Jadi ini lebih banyak. Misalkan kawat di sininya ada 30. Berarti di sini 30 dikali, misal loh ya, jangan 30 lah, terlalu sedikit, 100 lah. Di sini ada 100 gulungan pada sekundernya, pada primernya, maaf. Berarti tinggal ini dikalikan 100. Berarti sama dengan ada 1916. Di sini berarti harus 1916 supaya tegangannya berubah menjadi 230 volt itu ya. Jadi itulah prosesnya. Bagaimana rangkaian rangkaian ini bekerja ya, sehingga dari asalnya 12 volt bisa berubah menjadi 220 volt ya. Silakan dicatat seluruhnya ya di buku catatan kamu ya, digambar kembali, dipahami proses atau bagaimana kerja dari inverter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.